Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih bisa bertemu meskipun kemarin kita di jeda libur 1 hari. Jadi gimana kabar kalian? Semuanya pasti baik kan? Tetap jaga kesehatan kalian ya, karena sekarang kita sedang memasuki sebuah pembelajaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain wala umuri bilwadin wala ahli wasobi ajmin amma ba'du. Baik, oke. Bapak akan absen dulu ya. Bustomi. Hadir, Pak. Samsul. Gak ada, Pak, keluar. Ervana. Hadir, Pak. Maria. Gak ada, Pak. Oke. Yang masuk cuman segini. Terima kasih, alhamdulillah kalian sudah sangat ingin belajar, sangat ingin belajar. Oke, baik, langsung saja ya. Masih ingat gak pelajaran kemarin apa? Tidak, Pak. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi apa yang dipelajari. Kemarin kita belajar sejarah teater, baca naskah dan yang lainnya. Dan sekarang kita akan masuk ke seni peran dalam teater. Nah, ini adalah yang paling wajib. Karena yang dilihat itu adalah seorang aktornya bagi penikmat seni, bagi sang penonton. Kita harus mempelajari ini. Langkah awal teknik pemeranan ini, Bapak ingin kalian itu progresif lah dalam hal ini, karena teater ini mengasihkan gitu. Kita harus mempelajarinya. Jadi apa saja sih yang harus dipelajari dan diketahui seseorang sebelum dia memerankan tokoh dalam teater? Ada beberapa langkah. Langkah dasar pemeranan sebagai aktor itu 3 langkah menuju raga, 4 langkah menuju penciptaan, 4 langkah menuju tahu dan mengerti, 6 langkah menuju siap sukma. Bapak akan jelaskan ya. 3 langkah menuju siap raga, melatih kelenturan otot tubuh seperti kelenturan leher, mata, tangan, serta kaki gitu, agar nanti tidak kaku dan supaya lentur saat saat latihan jadi aktor atau jadi pemeran. Yang kedua, melatih pernapasan. Nah, yang dari teater itu kebanyakan menggunakan pernapasan perut. Jadi gini, kembungnya di perut, kembung gini. Jadi supaya agar suara kita itu lantang. Jadi A, I, U, E, O, seperti itu. Yang ketiga, membaca mengeja huruf hidup atau vokal seperti yang tadi Bapak peragakan. Oke, selanjutnya 4 langkah menuju tahu dan mengerti sebuah pemahaman. Yang pertama, mengetahui, mempelajari dan memahami sejarah teater dan sejarah budaya dunia dan Indonesia. Tentu saja sebagai pemeran, sebagai aktor harus mengetahui, harus mempelajari, harus memahami sejarah teater dan sejarah budaya agar nanti tidak bodoh-bodoh amat gitu kan, supaya tahulah istilahnya itu adalah teknik dasar pengetahuan lah. Terus juga menyerap pengetahuan umum, ya ini kan hal yang bisa wajib gitu kan, karena aktor itu harus tahu gitu ini itu gitu kan. Terus presentasi yang mengasah daya ungkap dan penyajian, ya mempresentasikan, mengasah daya ungkap dan penyajian kita gitu. Dalam teater juga kan, contoh misal kecilnya saat kita lupa dialog misalnya dalam pementasan, kita tuh harus peka. Jadi adanya apa namanya itu, dalam improvisasi kita bisa improv karena kita mengasah daya ungkap kita dan penyajian dan ilmu-ilmu pengetahuan itu ketika kita atau ketika teman kita lupa dialog,
kita bisa menyelamatkannya dengan cara improvisasi itu. Terus mengasah pengetahuan, menganalisis dan menyimpulkan, sama aja. Terus 4 langkah menuju penciptaan, melatih suara atau vokal, tadi itu penguasa alat ucap, atau eja, baca, paham, arah, rasa, cipta, seperti itu. Mengasah daya penyampaian, artikulasi, memahami pengertian suratan dan siratan, memperkaya daya kehadiran atau penampilan. Selanjutnya 6 langkah menuju siap sukma, konsentrasi dan fokus, ya wajib lah. Observasi dan menyerap lingkungan, suasana, waktu, imajinasi, mengimajinasikan lingkungan, benda, suasana, waktu, peristiwa, atau kenangan. Penghayatan, bentuk, irama, ritme, tempo, rasa, hayati gitu. Improvisasi, nah tadi yang sudah dijelaskan, pemahaman berkisah dengan cara berbeda, ya karena mungkin profesional tadi itu yang Bapak sebutkan ya. Improvisasi. Yang keenam, pembangunan karakter peranan, analisis pengadeganan, jalinan, latar belakang atau motivasi. Itu ya. Nah, ada yang bertanya? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Tadi bagian 6 langkah menuju sukma itu kayak gimana gitu? Saya belum mengerti Pak. Makanya suami dengerin kalau Bapak ngejelasin. 6 langkah menuju siap sukma. Oke, Bapak akan jelasin lagi. Poin yang pertama, konsentrasi dan fokus. Tentu aja gitu, kita mendalami peran seorang karakter ini, kita diajarkan untuk konsentrasi dan fokus. Rasakan gitu, rasakan seperti ada tadi tuh poin, ada salah satu poinnya penghayatan, bentuk, irama, ritme, tempo, dan rasa. Terus observasi dan menyerap lingkungan, suasana, waktu. Jadi sebagaimana kita akan mendalami karakter tersebut, kita harus tahu observasi dan menyerap lingkungan, suasana, waktu. Lingkungan seperti apa? Contohnya dalam naskahnya lingkungan kerajaan, kita menyerap itu. Oh, kerajaan itu seperti ini. Jadi ada kita mengimajinasikan. Dalam ada poin ketiga ini ada yang mengimajinasikan. Imajinasikan lingkungan kerajaan, lingkungan hutan, atau lingkungan masjid. Terus suasana seperti apa? Contohnya suasana perang, suasana sedih, suasana bahagia, atau suasana menegangkan. Terus waktu juga kita mengimajinasikan waktu malam atau waktu sore hari dalam naskahnya. Kita bisa mengimajinasikan itu ketika kita sedang menetas atau mendalami karakter tersebut. Penghayatan, bentuk, irama, ritme, tempo, rasa. Mungkin udah jelas soalnya. Jadi kenapa Bapak hanya menjelaskan teorinya saja tanpa kalian praktek? Karena waktunya kita terbatas. Bapak akan ada rapat setelah ini. Jadi kita akan praktek minggu depan. Minggu depan kalian harus hadir, harus pakai training dan kaos. Oke, jangan pakai kaos ketat yang cewek-cewek terutama. Selanjutnya tugasnya, carilah satu aktor mana saja dalam garapan teater apa saja, pelajari dan amati. Tugas yang kedua, pilihlah karakter atau tokoh apa saja, nanti tunggu di pertemuan selanjutnya. Makanya kalian kalau penasaran harus hadir besok, oke? Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Kalian harus terus belajar, harus terus menyerap ilmu-ilmu dari Bapak atau dari guru-guru yang lain. Karena kalian ini adalah penerus bangsa. Jangan seperti orang-orang yang main game Free Fire, game apalah gak jelas. Jadi waktu kalian ini waktu belajar, seorang siswa harus mempunyai jiwa seorang pelajar. Raihlah kesuksesan yang kau impikan hingga kau menjadi bandingan anak tetangga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.